Satu perguruan tinggi di Palembang yang melaksanakan kegiatan tapi tidak memiliki izin, ya, sebagaimana yang diatur dari Kemenristek Dikti. Adapun tersangkanya yaitu atas nama SS beserta istri MS, di mana pelapornya atas nama Mulyadi. Mulyadi ini adalah salah satu mahasiswa angkatan 2014 sampai dengan 2017. Kasus ini berawal dengan adanya saudara Mulyadi melakukan pengecekan, ya, kependataan yang ada di pangkalan data Diktik. Ternyata terhadap yang bersangkutan namanya tidak terdaftar di sana. Nah, inilah awal mula terjadinya kasus ini. Kalau ini tidak ada pengecekan oleh saudara Mulyadi, mungkin sampai dengan saat ini kita masih tidak bisa mengetahui bahwa perguruan tinggi harapan Apikes dan Farmasi ini tidak memiliki izin. Ini berawal dari situ, rekan-rekan sekalian. Kronologisnya mungkin akan lebih lengkap bersama Pak Direktur Krimum terkait dengan proses penyidikannya. Untuk itu kepada Pak Krimum. Laporan ini berawal kan dari laporan salah satu perwakilan mahasiswa atas nama Mulyadi. Mereka ini angkatan tahun 2014 masuk dan lulusnya tahun 2017. Kemudian jumlah siswa yang mengikuti pendidikan itu adalah sebanyak 64 orang. Kemudian pada pertama diketahui itu adalah setelah mereka menerima surat dari Direktur Jenderal Kementerian, ya, Riset Teknologi dan Pendidikan Jakarta kepada Kopertis Wilayah 2 Palembang, bahwa dijelaskan perguruan tinggi harapan Palembang ini itu sampai saat ini izinnya tidak ada. Memang yayasan ini sebelumnya tahun 2009 itu ada izin tapi sudah mati, tidak diperpanjang, ya, sehingga pada saat wisuda mahasiswa berjumlah 64 orang ini itu tidak ada memiliki izin. Kemudian padahal kan mahasiswa ini sudah pada memiliki ijazah, ya, ijazah mereka itu sudah diterbitkan, contohnya seperti ini. Kemudian dan ijazah itu kan dianggap tidak sah atau ilegal karena perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan ini tidak mempunyai izin. Nah, di sini kan ancaman hukumannya adalah paling lama 10 tahun dan denda 1 M. Yang dua orang di belakang itu sebagai apa, Pak? Nah, kebetulan 2 orang ini adalah, satu adalah Pak SS, ya. SS ini fungsi beliau kedudukannya sebagai pembina, pemilik yayasan, sebagai pemilik yayasan. Sedangkan MS kebetulan suami istri beliau ini sebagai ketua yayasan pelaksana perguruan tinggi ini. Dan dua-duanya memang sudah kita berkas. Pak Dir, apakah ini ada unsur kesengajaan dari mereka berdua untuk tidak mengurus izin lagi atau bagaimana, Pak? Ya, memang kalau kita lihat berdasarkan surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, suratnya menyatakan bahwa yayasan perguruan tinggi ini tidak mempunyai izin. Artinya kan sebenarnya beliau tahu dan beliau sudah menyatakan juga pernah mempunyai izin itu tahun 2004 pertama itu. Mati, Pak, ya? Mati sudah, tidak diperpanjang. Jadi memang ada unsur kesengajaan dari mereka berdua untuk tidak melakukan memperpanjang izin perguruan tinggi mereka, Pak? Ya tentunya kan dari tahun 2004 sampai dengan 2017 pasti ada karena terlalu lama itu kan. Pak Dik, ini mahasiswa yang udah lulus sejak izinnya mati dan yang masih kuliah sekarang ada berapa KK? Udah terdata? Yang lulusan tahun 2017 ini ada 64 orang. Ya, mereka rata-rata kan sudah bekerja kan. Yang masih aktif, Pak Dik? Untuk sekolah perguruan tinggi itu apa kita tutup atau bagaimana, Pak? Memang harus karena nggak ada izin tidak boleh melaksanakan kegiatan, harusnya tidak boleh menerima murid. Sampai saat ini masih ada mahasiswa nggak, Pak?
sementara sudah nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya, Pak? Iya. Berarti baru sampai 2017 ya, Pak? Ya. Ya? Kalau yayasannya gimana Pak Dik? Ah. Legal nggak yayasannya? Yayasan itu kan boleh saja selama mengacu kepada undang-undang yayasan. Iya. Tetapi untuk kegiatannya melaksanakan pendidikan itu kan tidak dibolehkan karena tidak mempunyai izin. Yayasannya Dia kan, harus dulu mengurus izin dulu melengkapi semua. yayasannya kan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Iya. misalnya tidak terdaftar artinya ilegal, tidak boleh melakukan Ya aktivitas itu semua. nanti kalau masalah yayasan kan sendiri lagi ya. Siap.